Anda suka mengkonsumsi olahan lidah buaya? Nah, selain segar, lidah buaya juga memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai manfaatnya, kita ikuti dulu proses budidaya lidah buaya. Kali ini saya berada di RW 9 Kelurahan Kebonpala, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur. Daerah ini sering disebut Kampung Aloe Vera karena ada sekitar 60 rumah yang menanam ratusan tanaman lidah buaya dalam pot-pot kecil. Selamat datang di segmen Sari Menjadi. Ini saya sudah bawa yang udah gede. Ini kan ditanam di rumah. Nah, ini mau dipindahin ke taman biar kena sinar matahari langsungnya lebih josh. Aduh. Pagi, Bu. Proses awal budidaya lidah buaya dimulai dari tahap ini, penanaman bibit yang biasanya didapat dari lidah buaya yang sudah berusia 3 sampai 9 bulan. Nah, ini anakannya. Ini usia 3 sampai 9 bulan. Ini sudah menjadi bibit. Ini panasnya pol, bener-bener panas banget. Buat kitanya singap ya. Tapi kalau buat si aloe veranya, lidah buayanya, malah bagus, cepat tumbuh. Kitanya yang kering. Di mana Bu nanamnya? Sini? Ini yang kacang. Oh, ini buat yang gede. Ada 2 jenis lidah buaya yang ditanam di sini, Kinesis dan Barbadensis yang berasal dari Afrika. Tanaman ini menyebar di kawasan beriklim tropis, subtropis dan kering di berbagai belahan dunia, salah satunya Indonesia. Usahakan ya seluruh bagian akar berada di dalam tanah. Setelah itu diamkan bibit lidah buaya yang telah dipindah ke media tanam baru selama maksimal 2 minggu di tempat teduh agar tidak layu. Sekali dalam sepekan sebaiknya lidah buaya digemburkan dan diberi pupuk agar cepat membesar. Namun pastikan pupuk yang digunakan pupuk organik seperti kotoran hewan atau bisa lidah buaya yang telah dikompos. Tabur pupuk dekat akar. Oh iya, sabar dan telaten jadi kunci bagi pembudidaya lidah buaya karena butuh waktu 12 bulan untuk tanaman bertumbuh dan bisa panen. Tapi kalau sudah jadi, bisa panen setiap bulan bahkan 2 minggu sekali. Asal dirawat ya. Terkadang ada beberapa lidah buaya yang tumbuh subur sehingga batang menjadi terkulai. Nah, yang seperti ini harus ditopang dengan cagak kayu. Oke, sekarang waktunya panen. Lidah buaya yang siap untuk diambil berukuran sekitar 1,5 sampai 1 kg. Panen lidah buaya ada aturannya nih, supaya hasil tidak cepat busuk. Cukup ya. Sisain, jangan semuanya. Lanjut. Kepanasan. Jadi besok bulan depan. Nah, ini harus ke bawah. Kenapa? Kalau gini tahan lama. Kalau motongnya di sini cepat diproduksi. Paling tahan 3 hari busuk. Kalau gini sama kelopaknya gini, ini tahan sebulan nggak apa-apa. Yang penting ini juga nggak luka. Iris bagian pangkal lidah secara perlahan, jangan sampai melukai tanaman. Semoga aman ya yang ini ya pemirsa ya. Ini saya udah panen ke-6, yang gagal 2. Banyak juga persentase gagalnya. Duh, ntar dulu, kena duri mulu saya. Oh iya, goresan pada batang utama dapat menyebabkan batang roboh dan mati. Kalau sampai mati, ini kerugian besar karena satu batang bisa berisi belasan lidah buaya siap panen. Setelah dipanen, tutup kembali bagian yang terbuka dengan tanah yang telah diberikan pupuk. Dan ketika panen lidah buaya, pengambilan dimulai dari bagian bawah baru ke atas. Nah, berhasil. Kita panen dulu sisanya, setelah itu kita akan proses lidah buayanya. Oke, kita lanjut. Usahakan jangan terlambat memanen ya, karena ukurannya bisa menyusut kalau tidak dipanen dalam beberapa pekan. Meski hanya ditanam di pot dan bukan di lahan luas terbuka, hasilnya tetap bisa berkualitas super, asal perawatannya tepat dan diletakkan di tempat yang terkena sinar matahari langsung. Setiap rumah di kampung ini biasanya memiliki 10-40 pot lidah buaya. Selain berkreasi karena keterbatasan lahan di ibu kota, ada alasan lain loh mengapa warga meletakkan pot mereka di lantai atas. Ya karena sini daerah banjir. Kalau banjir kita di sini ya lumayan, paling rendah sedada. Bahkan pernah kita sampai seleher. Udah itu ya udah orang nggak bisa lewat, tanaman habis ya. Seperti inilah hadinya dinaikkan ke atas.
Oh iya, setiap kilogram lidah buaya segar nantinya akan dihargai Rp5.000. Nah, kalau sudah terkumpul banyak, waktunya diolah. Dulu tanaman lidah buaya lebih banyak digunakan untuk keperluan kosmetika dan industri kesehatan. Tapi seiring perkembangan riset dan teknologi sejak tahun 2000-an, lidah buaya juga bisa diolah menjadi bahan baku makanan dan minuman. Pertama-tama kita kupas dulu lidah buayanya. Kupas di satu sisi, kemudian pisahkan daun dengan isi lidah buaya. Tips sederhana yang saya juga nggak ngira. Kalau motong kan kita pakai bagian pisau yang tajam nih, shred. Nah, tapi kalau sudah mau mengambil bagian dagingnya, kalau bisa sih pakai bagian punggungnya pisau ya Bu ya. Tapi harus hati-hati juga. Kenapa biasanya pakai punggung pisau? Karena untuk orang baru apalagi seperti saya yang ada nanti seret makan setengah kebuang. Selain membuang kulit, pengupasan juga mengurangi lendir pada sisi dalam daun yang rasanya sangat pahit. Tahap berikutnya adalah menyayat gel lidah buaya. Mengirisnya pada arah penampang daun ya. Kalau biasanya kulit lidah buaya dibuang, di sini diolah lagi loh. Setelah itu lidah buaya masuk ke bagian pencucian. Siram dengan air bersih yang mengalir. Harus sabar karena lidah buaya mengandung banyak lendir. Setelah itu rendam lidah buaya yang telah dicuci selama 1 jam dalam air bersih sampai lendir betul-betul hilang. Setelah 1 jam dan dicuci sekali lagi, daging lidah buaya dipisah menjadi 2, olahan segar dan olahan instan. Kalau yang instan, haluskan dulu dengan blender. Setelah itu masak dengan api sedang selama 1 jam atau hingga kandungan air menyusut. Sambil dimasak, buang juga buih yang berada di bagian atas. Tambahkan daun pandan, gula pasir, dan pasta panas secukupnya. Takarannya 1 kg lidah buaya dicampur 1 kg gula pasir. Setelah 1 jam, kandungan air pada lidah buaya akan menyusut sempurna. Kalau Aduh panas. Aduh. Panas. Manis. Panas Bu. Terlalu bersemangat buat ngicip. Panas beneran. Panas beneran. Manisnya memang karena manis gula ya. Gula juga harus pakai gula yang tipe gula putih. Dan tadi ngetes tuh bener-bener mastiin kalau dia tuh sudah kering. Ayak lidah buaya dan blender butiran keras agar hanya bagian halus yang masuk ke dalam kemasan. Satu kemasan berbobot 250 gram dijual dengan harga Rp30.000. Produk ini dijual ke seluruh provinsi di tanah air dan sudah lolos uji BPOM dan sertifikasi halal oleh MUI. Bahkan sudah dijual sampai benua Eropa. Meski tanpa bahan pengawet, minuman instan ini mampu bertahan selama 18 bulan. Lanjut ke minuman segar. Untuk yang diolah menjadi nata de aloe vera, cacah hingga menjadi bentuk yang diinginkan dan siram dengan air panas untuk menghilangkan sisa lendir. Setelah dingin, tinggal kemas. Harga jual minuman segar ini mulai dari Rp5.000 sampai Rp3.000 tergantung ukuran. Apakah sudah selesai? Masih ada lagi. Yuk kita buat teh dari kulit lidah buaya. Kulit aloe vera yang bebas dari bintik hitam dicuci bersih dari lendir yang menempel. Bila kulit lidah buaya yang dipilih tidak berkualitas baik seperti ada bintik hitam atau terlalu muda, kualitas teh akan menurun dan rasanya pahit. Setelah itu jemur kulit lidah buaya. Bila cuaca sedang baik, wah 3 hari saja sudah kering. Tapi kalau hujan, sabar ya, bisa seminggu. Mengkonsumsi lidah buaya memberikan efek baik seperti anti peradangan dan pencahar alami. Tapi harus hati-hati ya, jangan sampai dikonsumsi ibu hamil dan menyusui. Kenapa? Karena pada wanita hamil ternyata kadang-kadang buat mereka yang sensitif, dia punya efek yang namanya bikin kontraksi. Nah, dikhawatirkan pada wanita hamil, kram perut itu rangsangan kontraksi atau gerakan perut itu bisa menyebabkan terjadinya keguguran pada bayinya. DKI Jakarta hanya memiliki ruang terbuka hijau 9,4% pada tahun ini. Dan pemerintah lewat Dinas KPKP melakukan sejumlah upaya bagi petani di Jakarta yang tidak berbasis lahan semata, tapi ruang untuk menghasilkan sesuatu yang bernilai ekonomi. Olahannya bisa waktu itu minuman, bisa dijadikan ekstrak. Jadi tantangan kita itu gini Mas, boleh lahan kita hanya 100 meter, tetapi uang yang kita hasilkan bisa 500.000 sehari, gitu sih tantangan kita seperti itu. Kalau bicara soal omset, pembudidaya lidah buaya di tempat ini bisa meraup sampai Rp20 juta per bulan. Nah, tertarik nih ingin mencoba? Harus sabar ya, terutama menanti waktu panen pertama dan membersihkan getahnya yang luar biasa banyak. Rian Fernando, Dwi Agung Yuljarto, Jakarta.